memilih konsisten tetap berada di luar pemerintahan, meskipun harus berjuang sendirian. Saya ingin tegaskan di hadapan kader-kader, struktur, dan seluruh bangsa Indonesia, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sikap PKS sebagai oposisi di luar pemerintahan adalah hasil musyawarah Majelis Syuro yang menjadi oposisi merupakan elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengharuskan adanya oposisi, sebab tanpa oposisi, demokrasi berjalan tanpa arti. Dimanapun di dunia ini, sistem demokrasi justru muncul dari tesis bahwa kekuasaan politik harus dikontrol. Kekuasaan yang dijalankan tanpa kontrol cenderung akan menghasilkan kesewenang-wenangan. Problemnya adalah karena kekuasaan amat menggoda dan menggiurkan. Dengan kekuasaan, siapapun dapat melakukan apapun. Makanya, moral dan etika yang diyakini yang dimiliki oleh seorang penguasa saja tidak cukup sebagai jaminan terlaksananya pembatasan terhadap kekuasaan yang dipegangnya. Masalah dasarnya sebab manusia adalah tempat salah dan lupa. Manusia bukan malaikat tanpa nafsu. Manusia harus sering diingatkan. Itulah tugas dan fungsi oposisi. Mengingatkan yang hilaf, meluruskan yang tak sesuai. Selama ini, khususnya dalam perpolitikan kita, lama tak mendengar suara-suara partai oposisi. Gema suara yang sebenarnya penting dan harus ada agar demokrasi kita selalu tepat berada di atas rel yang pas, agar keseimbangan tetap terjaga, agar semua aktor yang terlibat dalam politik selalu ingat bahwa mereka mengemban amanat, bukan dari partai, tapi dari rakyat. Suara oposisi nyaris hilang di sepanjang beberapa periode pemerintah ke belakang. Bukan hanya di dalam parlemen, namun juga di luar parlemen. Beberapa organisasi masyarakat sipil besar yang mestinya mengemban tanggung jawab oposisi luar perlahan-lahan redup dan tak lagi bersuara. Bahkan tak sedikit dari mereka yang kini mesra dengan penguasa. Juga sama halnya dengan organisasi mahasiswa. Beberapa di antaranya kerap rentan dibungkam senior-senior mereka di partai, sehingga mereka tak lagi bebas menyampaikan pesan. Sialnya, itu juga banyak menimpa akademisi-akademisi kita. Unit yang semestinya independen, malah sering ketakutan untuk mengkritik. Tentu ini menjadi masalah krusial bagi demokrasi kita. Saat tak ada lagi yang bersuara, demokrasi perlahan kehilangan makna. Persoalannya memang begitu fundamental. Saat oposisi tak lagi bisa diandalkan di parlemen, saat ormas sipil dan keagamaan memilih mendekat ke penguasa, saat beberapa organisasi mahasiswa rentan diintervensi senior mereka di partai, saat banyak rektor dan sivitas kampus tak lagi independen digembosi kekuasaan, saat para hero aktivis lama tak lagi lantang bersuara, mungkin satu-satunya pilihan penyalur aspirasi kita hanya ada pada pundak anak-anak muda, anak-anak STM, anak-anak SMK, kaum pelajar SMA, dan beberapa mahasiswa yang masih mempertahankan idealismenya. Juga para kaum marginal kota, tukang ojek, buruh honorer, buruh pabrik, dan kaum rentan lainnya. Dalam kasus Indonesia, utamanya anak STM, terlepas dari stigma tawuran yang melekat di diri mereka, kemunculan anak-anak muda ini di garda terdepan di beberapa momen aksi sebetulnya harus kita apresiasi. Kesadaran politik dan pendidikan politik mereka mau tidak mau terbentuk di ruang aspirasi jalanan seperti itu. Tentu ini akan menjadi modal berharga bagi tumbuh kembang pendidikan politik mereka di masa yang akan datang. Juga perjalanan demokrasi kita agar semakin matang. Anak-anak muda itu akan belajar banyak bahwa sistem demokrasi yang kita adopsi perlu penyeimbang. Dan mereka sadar merekalah salah satu aktor yang diharapkan sebagai penyeimbang di masa yang akan datang. Dikala semua bungkam, anak-anak muda itu tampil paling depan. Kaum muda terpelajar yang terlibat dalam masa aksi secara implisit memang telah mendobrak praktek feodal yang masih bertahan dalam budaya kita. Feodalisme yang menuntut kepatuhan rakyat pada yang berkuasa, serta feodalisme yang memelihara tradisi kolot bahwa penyampaian kritik dan perlawanan anak-anak muda pada orang-orang yang berumur di atasnya sebagai sebuah anomali. Kita selalu diajarkan sopan santun dan tidak melawan orang yang lebih tua di antara kita, bagaimanapun bobroknya mereka. Makanya,
Kritisisme publik tidak berkembang sebab kita selalu dituntut diam dan tak bicara. Ketakutan untuk bersuara telah diinstalasi sejak kita kecil. Sialnya, kita juga dihadapkan pada budaya tak enakan untuk bersuara ketika ketidakberesan terjadi tepat di depan mata kita. Inferioritas selalu membayang-bayangi cara kita berinteraksi dengan aktor yang lebih tinggi di atas kita, baik karena jabatan, status, maupun usia. Makanya, di banyak tempat dan institusi, kita banyak menemukan kondisi di mana bawahan tak berani bersuara saat atasan mereka bertindak di luar batas hukum. Dan kita sering segan mengingatkan saat para ketua kita melakukan pelanggaran. Kita hanya terbiasa diam. Sejak kecil, memang kita tidak dilatih untuk mengucap. Kita tidak terbiasa untuk melawan. Budaya kritik dan keterbukaan mengekspresikan suara terhalang oleh sekat-sekat feodal dalam pola asuh dan alam pendidikan kita. Imbasnya, demokrasi kita tak pernah berkembang. Demokrasi kita lebih menghargai sopan santun atau diam, termasuk diam saat melihat kesewenang-wenangan dan pelanggaran. Hierarki dalam struktur masyarakat feodal telah menjadikan kita budak-budak yang terbiasa penurut. Wajar, demokrasi kita tak pernah beranjak dan tak berjalan maksimal. Bersuara segan, mengkritik tak mampu. Namun sekali lagi, kemunculan kaum muda terpelajar di banyak gelombang aksi sedikit demi sedikit telah memberikan kita harapan segar bahwa generasi muda baru pemberani telah lahir dan akan lebih mewarnai ruang demokrasi di masa depan. Benar kata Ferry Irwandi, anak-anak muda ini tercerahkan oleh akses internet yang bebas. Kesadaran mereka dibentuk dari wacana kritis yang mereka tonton di ruang-ruang media sosial. Kesadaran politik masif anak muda ini lahir dari algoritma internet yang muncul di beranda gadget mereka. Dan algoritma kebangkitan politik anak-anak muda ini semakin menular setiap hari. Memang, peran algoritma di masa kini amat menentukan cara bagaimana publik dan anak-anak muda mengambil sikap. Mengutip kata-kata Budiman Sujatmiko, from prompt engineering to social engineering. Makanya, dengan akses internet yang semakin terbuka, positifnya, nyali untuk bersuara dan keberanian anak-anak muda untuk menyatakan yang benar itu benar dan salah itu salah, dipastikan akan terus bergema di masa mendatang. Anak-anak muda tersebut kini akan menjadi tumpuan terakhir agar simpul demokrasi kita terus bergairah dan tak malah berhenti berfungsi dan impoten. Yang membuku mewujud dalam demokrasi semu tiada arti. Demokrasi yang hanya melaksanakan ritual pemilu 5 tahun sekali tapi kerap melahirkan nol oposisi, yang imbasnya amat tidak main-main. Sistem perwakilan dan tugas pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam beberapa dinamika politik di beberapa periode kebelakang, memang itu realita yang terjadi. Riuh debat tak lagi terdengar di ruang-ruang rapat parlemen. Komposisi parlemen diisi oleh mereka-mereka yang bertarung sengit dalam pemilu, namun mesra menyusun undang-undang sesuai selera bersama. Selera yang faktanya jauh dari kebutuhan publik. Eksistensi oposisi sering dihindari. Partai lebih suka koalisi. Dalihnya selalu sama, membangun bangsa bersama-sama. Petaka demokrasi dimulai dari pemaknaan dan pengaplikasian salah tentang nilai gotong royong seperti itu. Sialnya, elemen-elemen sipil di luar parlemen juga telah dibuat bisu melalui berbagai pembungkaman halus, diberi tambang dan kursi jabatan, atau diangkat sebagai komisaris. Rakyat benar-benar sendiri dan tak ada yang mewakili. Padahal inti berdemokrasi menuntut hadirnya oposisi. Entitas ini penting dan harus ada. Tanpa oposisi itu otokrasi, bukan demokrasi, di mana kekuasaan berpotensi berjalan ugal-ugalan. Keberadaan oposisi penting untuk mengingatkan penguasa melalui cara-cara institusional. Namun, saat elemen demokrasi seperti itu tak berfungsi, wajar bila logika yang menuntut kritik dalam harmoni akhirnya bubar, digantikan dengan mekanisme yang lebih vulgar, perlawanan jalanan. Dan elemen jalanan yang tak pernah gentar menyuarakan aspirasi kita, tentu anak-anak SMK, anak-anak STM, dan pelajar SMA, serta mahasiswa-mahasiswa tercerahkan dan tukang ojek, buruh honorer, dan buruh pabrik. Selain kepada mereka, kepada siapa lagi kita berharap aspirasi kita bisa disampaikan? See you later.